Ya betul, itu harus jadi perhatian kita sebagai orang tua dan sekolahan, lingkungan bermain, bahkan pihak-pihak berwajib juga ini udah harus jadi pusat perhatian, benar-benar diperhatikan, buka mata kita lebar-lebar. Karena apa? eh Bisa jadi gini, anak kita nggak jadi korban atau bukan anak-anak kita yang kena, tapi bisa jadi gitu loh. Kayak saya kan punya anak umur 9 tahun ya, mau 9 tahun itu. Jadi kayak ketakutan itu, nonton kayak gitu miris hati kita sebagai orang tua, apalagi seorang ibu gitu ya. Kayak saya nih single parent gitu, lihat kayak gitu, nangis loh, padahal saya nggak kenal dia. Tapi kalau itu terjadi sama diri saya, jadi gini, ini harus benar-benar kita benar-benar harus merhatiin, benar-benar ini harus harus diberantas, di stop. Gimana caranya adalah ini jadi perhatian kita semua sebagai orang tua, sekolahan. Orang tua jangan cuma punya uang terus bisa nyekolahin di tempat mahal tapi dia lupa akan kewajiban sebagai orang tua, tidak memperhatikan itu. Bisa jadi gini, bisa jadi anak kita yang jadi korban atau jadi pelaku. Ini yang harus diberantas benar-benar, ini harus jangan sampai ada lagi bully-bully kayak gitu. Anak aku enggak sih, anak aku cuman kayak main, waktu main dia bilang, "Bunda aku mau dikunciin teman-teman." Udah langsung dari situ kita langsung ngomong dari apa namanya, orang-orang komplek gitu loh. Kita tuh harus berani ngomong gitu. Dan memang setiap hari kita sebagai orang tua, kayak saya ya sibuk gitu, sibuk. Tapi saya setiap hari komunikasi dengan anak karena saya nanya, apa yang terjadi di sekolahan, apa yang terjadi sama teman-teman kamu main gitu. Jadi kita harus tanya, komunikasi dengan baik dengan anak. Sesibuk apapun, apa gunanya ada handphone? Ya kan, komunikasi sama anak. Mungkin gini, anak itu takut sama orang tuanya, tapi dia bisa di luar tuh dia cari cari kebebasan, itu yang bahaya. Jadi kita juga harus, orang tua tuh walaupun dia udah di sekolah di tempat mahal, tapi kita harus tanya ke guru juga, tanya ke guru gimana, apakah anak kita nakal, gimana, apa yang terjadi dengan anak kita, tuh harus rajin tanya. Bukan kita bawel, tapi kita aware, kita care sama anak gitu. Jangan juga buat ibu-ibu ya, buat ibu-ibu, buat orang tua semuanya merasa punya uang, terus ketika anaknya itu yang jadi pelaku dibelain mati-matian, itu salah. Itu mengajarkan anak-anak menjadi angkuh, menjadi sok jagoan gitu. Itu karena apa? Kebodohan orang tua. Jadi orang tua ini sekarang harus belajar menjadi orang tua yang bijak. Dididik dari anak-anak, karena masa, apalagi masa-masa remaja itu ya, SMP, SMA, itu masa-masa mereka mencari jati diri sendiri. Jadi ini benar-benar harus diperhatikan sama orang tua dan dikasih, kalau ini sekolahan ya, di sekolahan orang tua sudah menitipkan di sekolahan, jadi dikasih sanksi sekolahan itu ya. Kalau terjadi bulian di sekolah itu, sekolah itu harus dikasih sanksi. Itu dikasih sanksi. Jadi sanksi pertama apa ini? Dari pihak berwajib, dari pemerintah ini harus merhatiin ini ya, perhatikan ini semua ini. Jangan karena anak kecil kenakalan remaja, kenakalan, nggak bisa. Dari remaja akan menjadi dewasa. Kalau dibiarkan bagaimana ke depannya? Karena gini, bullying itu kalau ditendang apa fisik ya, disakitin fisik kita bisa kering lukanya. Tapi mental mereka, si korban ini dia bisa sampai tua loh. Apalagi kalau dia sama juga pelaku. Pelaku juga kalau dia sampai di DO dari sekolahan, dikeluarin dari sekolahan. Malu lah dia mau sekolah lagi tempat lain juga, oh itu karena dia nakal nih dan ini. Itu kan merugikan anak-anak juga gitu loh. Jadi orang tua, ayo orang tua jangan males, jangan semua menyerahkan dengan orang yang kerja sama kita, jangan menyerahkan kita karena sudah memberikan tempat sekolah yang layak, yang bagus, kita lupa sebagai orang tua gitu. Iya. Apa ini? Oke. Oke, terima kasih pemirsa sudah mengikuti acara ulang tahunnya Sinta Bahir, seru banget. Dan terima kasih, semoga apa yang menjadi aura baik bisa menular ke kalian, yang kadang ceplas-ceplos, yang tidak baik jangan ditiru.